istrinya muncul di ujung tangga. Saya lihat sesuatu di belakangnya. Bukan bayangan, bukan perasaan. Sosok besar tinggi hampir menyentuh plafon rumah. Hitam pekat. Wah, merinding. Matanya merah menyala, taringnya panjang, berdiri persis di belakang istrinya, seolah-olah menempel. Halo Sobat Pujaan, Assalamualaikum, selamat datang di channel Keluarga Pujaan, tempat di mana cerita mistis, misteri hidup, dan kisah-kisah yang bikin bulu kuduk naik. Kalau kalian suka cerita kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya dari channel kami. Hatur nuhun. Inilah kisah suamiku PNS. Kenapa PNS sih? Ini adalah kisah, saya cerita ini bukan untuk membuka aib, tapi mungkin supaya orang lain waspada. Kisah ini dikirim oleh teman kami nih ya. Teman namanya kami nggak akan bisa sebutkan. Yang pokoknya teman kami ini kenal dengan korban. Katanya korban adalah teman kantornya sendiri. Sudah kerja bareng belasan tahun. Jadi ini kami tuh POV temannya korban. Jadi kami bilang saya adalah teman korban ya. Bukan dari oleh kami sendiri, bukan. Nah, orangnya ini, bapak ini tuh sehat, disiplin, jarang izin. PNS, gajinya stabil, rumahnya punya 2 lantai. 3 anak, dari luar terlihat keluarga harmonis. Tapi rumah tangganya sebenarnya sudah lama nggak harmonis. 18 tahun sudah menikah, tapi beberapa tahun terakhir sering cekcok. Dan sebulan sebelum sakit itu muncul, beliau sudah bulat mau cerai. Tapi istrinya menolak mentah-mentah. Atau kenapa? Beliau pernah cerita ke saya di kantor. Nah, saya di sini adalah yang kirim cerita ya. Bukan kita. Bukan kita. Nah, bapak ini katanya sudah nggak sanggup hidup dalam suasana yang dingin. Tapi setiap kali bilang mau pisah, istrinya selalu menolak. Alasannya demi anak. Tapi tetapannya, kata beliau, beda. Nggak sedih, nggak marah, datar. 3 hari setelah pertengkaran besar itu, sakitnya mulai muncul. Awalnya cuma mual sore hari. Pagi sehat, siang sehat. Jadi pas pergi kerja tuh sehat, makanya dia masuk. Tapi jarum jam mendekati 6 sore, wajahnya pucat. Badannya menggigil. Setiap di rumah tuh pasti gitu aja. Pulang kerja, 6 sore, pasti kayak gitu. Jadi polanya terulang. Seminggu gak masuk kerja. Kami heran. Saya dan beberapa teman kantor akhirnya nengok ke rumahnya. Waktu pintu dibuka, saya langsung kaget. Badannya kurus sekali. Padahal baru sakit 1 minggu. Pipinya tapi sudah cekung. Matanya ke dalam. Kemungkinan orang dalam kendekok gitu lah. Dan yang bikin saya merinding, suasana rumahnya aneh. Sepi banget padahal siang hari. Ada bau lembab, kayak karpet yang lama nggak dijemurin. Mereka bertamu berarti kan ada karpet biasanya kan di ruang tamu tuh. Padahal rumahnya biasanya bersih, karena mereka sering datang kayak kumpul-kumpul di rumahnya, kadang ke bapak ini, kita kantor juga gitu kan, kadang ke rumah temen. Nah, kami ngobrol biasa aja di ruang tamu. Istrinya ada di lantai atas. Lalu terdengar suara langkah turun tangga. Pelan, langkah demi langkah, istrinya muncul di ujung tangga. Saya lihat sesuatu di belakangnya. Bukan bayangan, bukan perasaan. Sosok besar tinggi hampir menyentuh plafon rumah. Itu lantai 2 berarti gede banget kan ya. Hitam pekat. Wah, merinding. Matanya merah menyala, taringnya panjang, berdiri persis di belakang istrinya, seolah-olah menempel. Nah, saya langsung menahan napas. Teman saya ini jelas gak lihat apa-apa. Dia cuma senyum lemah. Tapi saya tahu ini bukan sakit yang biasa. Nah, jadi POV-nya temannya ini tuh sebenarnya dia bisa melihat. Jadi kata dia memang agak peka. Enggak yang polos-polos banget, dia peka. Kalau gitu dia pasti lihat, ini ada yang aneh gitu. Lanjut tadi. Setelah istrinya masuk ke dapur, dari turun tangga tuh langsung ke dapur. Sampai ngelihat yang agak sinis gitu lah ya. Saya tarik dia pelan-pelan. Sini Pak. Saya bilang, Pak, ini bukan medis. Dia cuma diam, bingung gak? Kaget, olohok, bencenong. Saya itu orangnya biasa saja, bukan ustadz,
bukan paranormal, tapi saya pernah cerita kalau saya sensitif ke bapak itu. Ya di kantor juga pernah tahu lah, saya memang sensitif lah, bisa lihat hal-hal tertentu yang tak kasat mata. Awalnya kita ngobrol santai, tanya kabar, tanya sekitar sakitnya apa, gimana, lalu pelan-pelan cerita kalau dia sudah ajukan cerai dan selalu ditolak. Saya pun bilang terus terang, Bapak tahu nggak kalau Bapak meninggal, istri Bapak dapat pensiunan penuh. Nah, dia terdiam lama. Katanya memang istrinya sering pergi sore-sore. Alasannya belanja, tapi nggak pernah jelas. Yang aneh lagi nih, sakitnya selalu muncul kalau beliau ada di rumah. Di sore hari pas kan, kalau siang-siang enggak kan. Pernah sekali lembur, waktu itu pas lembur sampai malam, dan hari itu dia nggak sakit sama sekali. Polanya jelas, ada yang bekerja di dalam rumah itu. Kami pun coba membantu, bersihkan rumahnya, membacakan doa. Bacakan doa. Ada beberapa titik yang terasa berat, terutama dekat tangga dan kamar tidur. Bau lembab makin kuat pada waktu itu. Beberapa hari membaik, lalu kambuh lagi, muntah darah lagi, badannya makin kurus, seperti disedot pelan-pelan. Dalam merinding. Akhirnya dia pun diruqyah. Itu terakhir kalinya saya, Pak Ustadz, dan teman-teman lainnya ikut membantu membacakan doa. Saat dibacakan doa, dia muntah hitam kental. Setelah itu sehat total. Nah, jam 6 sore berlalu tanpa kejadian apapun. Jadi jam 6 itu udah gak ada apa-apa ya. Sebulan penuh sehat, kerja normal lagi, berat badan naik sedikit. Katanya mau fokus anak-anak dulu. Walau nggak jadi cerai, ya jadi ya udahlah, anggap aja lah patung di rumah lah ya, anggapkan lah anak lah kita mikirnya. Sampai pada hari Jumat itu di kantor dia berangkat sholat seperti biasa. Sholat Jumat ya? Sholat Jumat berarti ya. Sehat, tidak ada keluhan. Tapi di tengah khutbah dia jatuh, terkena serangan jantung, lalu meninggal di tempat. Orang bilang itu takdir. Mungkin memang takdir, ya memang takdirnya gitu lah ya. Tapi saya datang lagi ke rumahnya setelah pemakaman, jadi tahlilan lah ya. Berdiri di ruang tamu, lihat ke arah tangga. Dan rasanya masih ada yang berdiri di sana. Yang dulu berdiri di belakang istrinya, seperti belum pergi. Saya nggak tahu apakah itu santet atau memang ajalnya sudah dekat. Tapi satu hal yang saya tahu, sakitnya selalu dimulai pada jam 6 sore dan selalu di rumah itu. Dan sekarang setiap kali saya coba lewat depan rumahnya maghrib-maghrib, kepo ya nih orang ya, penasaran kali ya dia. Saya selalu melihat, saya selalu merinding dan melihat lampu lantai 2 sering menyala sendiri. Padahal katanya anak-anaknya udah pindah kamar ke bawah, di lantai 2 lagi, jadi lantai 2 itu kosong, dikosongkan setelah bapaknya meninggal. Yang jelas, bapak itu meninggalkan 2 anak perempuan dan 1 anak laki-lakinya. Masih kecil pada waktu itu. Dan istrinya resmi menerima pensiunan bapak itu. Kadang saya masih bertanya-tanya, apakah beliau benar-benar sembuh pada waktu itu? Atau cuma diberi waktu sebelum sesuatu yang lain menyelesaikan tugasnya. Jadi kayak yang yaudahlah antepin, jadi supaya nggak tabrak-tabraknya, ya doakan yang ngirim, sehat, sakit. Jadi kayaknya masih ceweknya atau si orang pintarnya antepin. Waktu pas udah nyantai langsung ceder meninggal, gituin kali ya. Nggak tahu. Walau ya, kita mungkin waktunya atau enggak. Jadi kirim Al-Fatihah untuk bapaknya ya. Ngeri juga ya. Gimana ya, jadi si ibu ini katanya tuh dia nggak mau cerai sama bapaknya, tapi dia sebenarnya udah nggak suka. Udah mereka tuh udah memang nggak cocok lah. Tapi dia nggak mau kehilangan, hartanya yang biasanya hidup enak. Atau kalau cerai kan pasti dia harus kerja atau gimana. Tapi dia nggak ada perselingkuhan katanya. Nggak ada, kita juga nggak tahu ya ada perselingkuhan atau enggak. Tapi karena kalau perselingkuhan berarti nikah lagi si ibunya nggak dapat pensiunan kan, biasanya jatuhnya ke anak-anak. Tapi emang nggak ada perselingkuhan, nggak ada apa, cuman ibunya udah nggak cocok. Tapi gimana caranya supaya nggak ketemu bapak ini dan hartanya tetap sama ibunya? Ya itu katanya ada yang bilang, isi orang itu bilangnya orang santet, cepat-cepat metong gitu lah. Jadi ya sudahlah. Orang yang berbelas-belas tahun aja bisa gitunya, apalagi yang baru seumur jagung menikahnya coba.
Ngeri. Allah, ya Allah, jangan sampai gitu, jauhan ya Allah. Selalu baik-baik ya. Mudah-mudahan kita mah dunia akhirat lah ya dia, sampai akhir maut memisahkannya. Udah, jadi lanjut. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kalau suka cerita kayak gini jangan lupa like, share, dan subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan cerita menyeramkan lainnya dari channel kami. Kalau kalian pernah ngalamin atau punya kisah misteri atau kisah horor atau kejadian aneh, ngalamin kejadian aneh nih ya, jangan simpan sendiri ya. Kirim ke kita, serius nih. Karena bisa jadi cerita kalian yang berikutnya kita ceritakan di sini. Kirim ke email kita di bawah ini ya. Cerita yang paling disturbing tiap bulan akan kita jadikan episode utama setiap bulan. Jadi setiap bulan tuh gantian. Bulan ini siapa sih yang paling disturbing? Nah, itu di episode utama akan kita pin pokoknya mah. Pin di mana ya? Ada pokoknya di dashboard kita tuh yang di awal gitu ya. Sampai jumpa di cerita baraya berikutnya kalau kalian masih berani nonton di Salam Keluarga Pujaan. Assalamualaikum. Hatur nuhun guys, dadah. Ngasam ya. Bukan meninggalkan pensiunan uang, tapi meninggalkan hutang ini mah yoga di sana meninggalkan hutang, mendingan guys ayah kayaknya.